Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Di era media sosial, kita cepat menyimpulkan. Ketika seorang anak bernama Ryu bilang, jadilah perintis, bukan pewaris. Banyak yang membulinya, banyak yang menyerangnya. Tapi seberapa jujur kita melihat realitas? Apakah semua pewaris itu hidup nyaman dan sukses? Dan apakah semua perintis itu selalu dimulai dari nol? Bully terhadap Ryu muncul dari anggapan bahwa dia nggak layak bicara soal perintisan karena dia anak konglomerat. Tapi, tahu nggak, ini bentuk mental blok publik. Seolah-olah siapapun yang punya modal otomatis sukses. Padahal, kenyataan tidak sesederhana itu, bro. Kalau jadi pewaris itu otomatis berhasil, mengapa banyak anak konglomerat justru gagal atau menghancurkan bisnis orang tuanya? Contoh pewaris yang gagal, yang pertama adalah Pak Tommy Soeharto, pewaris Orde Baru, anaknya mantan Presiden Soeharto. Modal beliau itu luar biasa, tapi gagal total dalam proyek otomotif, yaitu mobil Timor. Bahkan, proyek Revival Timor tahun 2020-an juga gagal jadi arus utama. Meski pada akhirnya beliau berhasil di bisnis lain, tapi itu terjadi setelah banyak usahanya yang mengalami kebangkrutan. Yang kedua, Paris Hilton. Siapa yang nggak kenal Paris Hilton? Cucu pendiri Hilton Hotel. Tapi tidak mampu menjaga brand dan akhirnya jadi selebritas tanpa arah bisnis jelas. Hilton Hotel sendiri tidak diwariskan langsung ke dia pada akhirnya. Kemudian yang ketiga ada Edward Lampert, pewaris kekayaan dari hedge fund besar, tapi menghancurkan retail legendaris Sears karena ego dan salah kelola. Anak-anak konglomerat Korea Selatan juga begitu. Misal dari Lotte dan Hanjin, banyak dari mereka masuk penjara karena gagal menjaga integritas perusahaan keluarga atau malah memicu konflik internal. Wah, ngeri kan? Tapi ada juga pewaris yang justru jadi perintis hebat. Nih, contohnya Tadashi Yunai, Uniqlo. Dia memulai dari toko baju keluarga, kemudian mentransformasi jadi merek global dengan pendekatan modern dan agresif. Lalu ada Mukesh Ambani dari India, pendiri Reliance Group, mengubah Reliance dari perusahaan tekstil menjadi raksasa teknologi dan energi India. Kuncinya adalah ekspansi digital dan 5G. Nah, kemudian Indonesia juga ada nih, Anindya Bakri. Dulu dia dianggap anak emas, namun kemudian berhasil mengarahkan grup ke sektor digital, media, dan investasi energi hijau. Lalu ada Pak Victor Hartono, ya, Jarum Group. Dari pewaris rokok, kini memimpin ekspansi ke teknologi dan e-commerce lewat Tokopedia dan Goto. Intinya, menjadi pewaris itu adalah ujian, bukan kenyamanan. Punya warisan besar itu bukan jaminan sukses, namun juga bukan kutukan. Ujian seorang pewaris justru lebih berat, yaitu menjaga, memperluas, atau bahkan membentuk ulang warisan agar tetap relevan. Tidak semua anak konglomerat bisa tahan tekanan keluarga dan publik. Dan tidak semua perintis lahir dalam kemiskinan. Banyak juga yang punya modal sosial, pendidikan, atau koneksi sebagai warisan tak kasat mata. Ryu mungkin belum pantas disebut perintis hari ini, tapi dia berani bicara, dan bisa jadi 10 tahun ke depan, dia akan benar-benar jadi perintis di bidang yang belum pernah kita bayangkan. Yang perlu kita lawan adalah mentalitas sinis, bukan semangat anak muda. Ya, menurut Family Business Institute dari USA, 70% bisnis keluarga gagal di generasi kedua dan 90% gagal di generasi ketiga. Artinya apa? Artinya pewaris yang gagal jauh lebih banyak daripada yang sukses. Oh ya, balik lagi ke soal Ryu ya. Ngapain kita yang orang dewasa ini tersinggung dengan kata-kata anak kecil? Biarin bro, nggak usah dibully, nggak usah dihujat, dia ini anak kecil. Bayangkan aja, kamu punya tetangga anak umur 10 tahun gitu. Ya kali kalau dia ngomong gitu aja terus kita hujat gitu kan. Kecuali kalau menghina agama, menghina orang tua kita lah, itu baru. Nah dia kan cuma ngomongin sebuah argumen gitu, yang umum gitu. Ngapain kita perdebatkan, kita hujat sampai keluarganya kita sumpahi, ngapain gitu loh.
Dah biarin aja, kita ini orang dewasa bro, kita orang dewasa yang mendengarkan anak kecil nggak usah tersinggung, oke? Aku lihat itu sepertinya juga ada kesenjangan kelas gitu ya, jadi yang banyak juga yang menghina itu adalah masyarakat-masyarakat yang mohon maaf kelas bawah gitu, yang kelas bawah, yang itu saya survei beberapa ya gitu, masyarakat kelas bawah gitu, jadi akhirnya argumennya Rio itu jadi pelampiasan mereka gitu loh, mereka udah emosi di kehidupan sehari-hari nggak punya pelampiasan, akhirnya dilampiaskan ke Rio, akhirnya bukan lagi soal argumennya yang diperdebatkan tapi sekedar buat pelampiasan aja gitu, pelampiasan emosi. Jadi ya ayolah gitu, kita kurang-kurangin kayak gitu tuh, oke? Sehat-sehat ya.